Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, majelis dan pastoral yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Catherine yang sudah menghubungi saya dan mengatur jadwal buat saya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Benih di Tanah yang Baik. Apa judulnya? Benih di Tanah yang Baik. Ada dua variabel di tema ini, yaitu benih dan tanah yang baik. Apa itu benih? Apa yang dimaksud dengan benih? Kemudian tanah yang baik. Apa yang dimaksud dengan tanah yang baik? Sebenarnya apa itu tanah yang baik? Nah, kita akan membahas benih di tanah yang baik. Saudara, kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Markus 4 ayat 1 sampai 9. Dikatakan begini. Ini judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Jadi Yesus ini sebagai seorang guru, rabi dari Nazaret, dia mulai mengajar. Buktinya apa? Dia duduk. Ayat 2, perhatikan di situ. Dan ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, tema atau judul khotbah saya yang diberikan kepada saya diambil dari sini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Saya berharap saudara adalah tanah yang baik. Gak ada amin saudara. Ada orang gak saudara? Saya berharap saudara tanah yang baik. Amin. Ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Jadi tumbuh, berbuah. Hasilnya perhatikan, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 9, ini kesimpulannya. Jadi sebuah perumpamaan ada maksud pengajarannya. Apa itu? Dan katanya, kata siapa? Kata Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu suka mengajar karena dia memang guru, rabi. Yesus mengajar itu menggunakan perumpamaan. Ada 3 perumpamaan yang terkenal di Alkitab, ya, dari 32 perumpamaan ada 3. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur, ini. Kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang dan perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijaksana. Oh, ini masih problem ya. Jadi 3 perumpamaan ini yang utama atau yang menjadi kunci yang terkenal, saudara. Nah, perumpamaan tentang seorang penabur ini yang paling dasar. Jadi Yesus banyak mengajar, hampir semua pengajarannya itu menggunakan perumpamaan. Karena perumpamaan itu efektif. Itu
peristiwa atau gejala sehari-hari yang bisa diambil makna rohaninya. Nah, perumpamaan tentang penabur ini perumpamaan kunci. Kalau nggak mengerti perumpamaan tentang penabur ini, sulit untuk mengerti perumpamaan yang lain. Ya. Makanya di Markus 4 ayat yang ke-13, lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?" Ketika murid-muridnya tanya, apa makna atau arti perumpamaan itu? Makanya Yesus berkata, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Jadi kalau tidak memahami perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih, sulit untuk memahami perumpamaan yang lain. Kalau terjemahan lain mengatakan begini, jikalau kalian tidak dapat mengerti perumpamaan yang semudah ini, bagaimana kalian akan dapat mengerti perumpamaan-perumpamaan lain yang kuceritakan? Jadi ini perumpamaan yang penting. Kalau kita nggak mengerti perumpamaan ini, kita tidak akan mengerti perumpamaan yang lainnya. Nah, saudara, apa itu benih? Yesus menjelaskan di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Menabur benih itu berarti menabur firman. Di Lukas 8 ayat 11, ini tentang perumpamaan seorang penabur, itu ditulis di 3 Injil sinoptik. Matius, Markus yang kita baca, kemudian Lukas. Nah, di Lukas pasal 8 ayat 11 itu dijelaskan, inilah arti perumpamaan ini. Artinya apa? Benih itu ialah firman Allah. Jadi yang dimaksud benih itu adalah firman. Kalau dalam dunia pertanian itu ada istilah biji, benih, dan bibit. Apa bedanya biji, benih, dan bibit? Kalau biji itu bagian inti dari sebuah pohon. Kenapa? Karena di situ ada kehidupan. Nah, biji yang sudah diproses siap untuk ditabur itu namanya benih. Ketika benih itu ditabur di sebuah wadah, ya, kemudian tumbuh kecambah atau tunas, itu disebut bibit. Jadi biji, benih, bibit. Kalau bibit itu udah ada bentuknya, udah ada tunasnya, udah ada akarnya, kemudian ditanam. Nah, itu menurut dunia pertanian, saudara. Pada kata benih itu punya potensi untuk tumbuh. Nah, untuk itu perlu ditabur. Kalau benih itu tidak ditabur, sampai kapanpun dia nggak akan tumbuh. Misalnya saudara punya benih biji apapun, biji apel, biji salak, biji kedongdong, biji apapun, saudara taruh di piring, kira-kira tumbuh nggak? Sampai botak bekutil, jidat berjengger, lebaran monyet, lebaran apapun, tidak akan tumbuh. Sebab benih kalau tidak ditanam dan mati tidak akan tumbuh. Yesus pernah ngomong begitu. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah mati, dia akan satu aja. Tetapi kalau dijatuh ke tanah mati, dia akan tumbuh. Ya. Demikian juga dengan benih. Ya. Firman. Kalau dia tidak ditabur di dalam hati yang subur, dia nggak akan tumbuh. Ya. Jadi benih yang dimaksud adalah firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. By the way, PPT-nya nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya udah buat, saudara ya. Selain saya buat ringkasan khotbah, ya, saya buatin PPT supaya kita memudahkan untuk kita bisa menangkap firman. Ya. Atau belum ada ininya ya? Belum ada ya? Sudah ada ya? Oke deh ya. Itu 2 kali kerja saudara sekalian. Sebab saya sudah siapkan biasanya ya, dalam ilmu homiletik yang saya pelajari di sekolah teologi. Itu harus punya persiapan. Ya, pendahuluannya apa, isinya apa, penutupnya apa. Nah, saya tambahkan PPT-nya saudara. Ya. Anyway, nggak masalah ya. Jadi benih yang dimaksud itu adalah firman.
1 Petrus 1 ayat 23, benih itu yang melahirbarukan kita. Makanya Petrus mengatakan begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi benih yang dimaksud adalah firman Allah yang hidup dan kekal. Dia bisa bertumbuh, bisa berbuah, itu kalau ditabur di tanah yang subur. Baru bisa berbuah, bertumbuh, berbuah, dan kita bisa menuai buah itu. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi. Nah, itu benih. Jadi benih yang dimaksud firman itu benih ilahi. Tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi yang membuat orang bisa bertahan tidak berbuat dosa itu karena benih ilahi yang ada dalam dirinya. Makanya pemazmur berkata, aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Jadi janji Tuhan yang adalah hukum Tuhan, firman Tuhan itu kalau disimpan ketika dia digunakan, dia bisa menahan atau menghalau atau bisa mengatasi dosa. Makanya orang Kristen harus tumbuh, harus punya benih dalam dirinya. Dan benih itu mesti dikerjakan, ya saudara. Karena tanah itu saudara, ya, kalau kita perhatikan, kalau dalam dunia pertanian, ada tanah yang subur, ada yang tidak subur. Kalau tanah yang subur, ini kita bicara variabel yang kedua. Kalau tanah yang subur itu punya pH 6,5 sampai 8. Apa sih pH? pH itu potensial hidrogen. Ya. Nah, pH itu ya, kandungan air yang ada di dalam tanah. Kalau tidak ada kandungan yang memadai, benih sebaik apapun dia sulit untuk bertumbuh. Jadi butuh pH kondisi 6,5 sampai 8. Kalau 4 sampai 5 sulit. Apa sih Pak bedanya tanah yang subur sama yang enggak? Ya secara awam tanah yang subur itu ada, kita berasa ada airnya kalau kita pegang. Dia gembur. Umumnya warnanya hitam. Itu tanah yang subur. Tapi kalau tanah itu keras, kalau dipegang itu kerak begitu, kayak gula batu, itu sulit untuk benih itu bertumbuh. Ya. Itu tanah yang subur tuh harus mengandung pH yang memadai. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Kristen juga harus punya hati. Tanah itu sebenarnya adalah hati kita yang punya pH yang memadai, yang punya kandungan yang memadai supaya ketika firman ditabur itu dia bisa tumbuh. Makanya kalau orang jahat itu sulit untuk bisa mendengar firman Tuhan dan firman itu bisa bertumbuh, sulit. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis ketika dia datang, yang pertama kali dia gemakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Sama Yesus juga ketika dia datang, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang. Bertobat itu dari kata Yunaninya metanoia, artinya mengalami perubahan, ya. Mengalami meta itu kan change, mengalami perubahan cara berpikir. Hati kita mesti berubah, punya tingkat kesuburan yang memadai. Makanya Yohanes Pembaptis berkata begini, ya, kamu keturunan ular beludak. Itu menunjukkan hati yang jahat. Ular beludak itu saudara sekalian kondisi yang jenis hewan ganas yang lihai di padang pasir, sulit untuk ditaklukkan. Bagaimana bisa merubah ular beludak menjadi burung merpati? Nah, itu pun nggak mudah. Makanya dia bilang, kapak sudah tersedia. Di mana? Di pohon yang tidak akan menghasilkan buah. Itu dicatat di Lukas, saudara ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu menunjukkan hati mesti baik. Makanya dia bilang kalau kita baca ya, Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu. Bicara soal hati kan?
Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Akar pohon yang gimana? Yang tidak menghasilkan buah, yang nggak punya potensi untuk menghasilkan buah, itu siap ditebang dan dibuang ke dalam api. Kemudian ketika orang bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis berkata apa? Barang siapa mempunyai 2 helai baju atau jubah, berikan kepada yang lain. Barang siapa yang punya makanan, berikan juga kepada orang yang membutuhkan. Itu bicara soal apa? Hati. Harus baik. Ada orang kan ketika melihat orang langsung maunya bawanya menolong. Nah, orang yang punya hati seperti ini mudah untuk firman bertumbuh. Tapi kalau bawaannya jahat, sulit. Ada jemaat kami sharing sama saya, Pak, saya punya teman, masa bilang begini? Dia suka, temannya ini nih, suka ngutang sama dia. Satu kali dia nggak kasih, sebab apa? Saya sendiri juga susah. Kalau saya kasih ke kamu, gimana? Anak saya juga mesti makan. Lu kerja dong, nggak mau kerja. Ya udah deh, nanti gue cari siapa yang bisa gue tipu lagi. Wah, saya kaget suruh sekali. Ini jahat. Jadi kalau melihat orang, siapa nih yang gue mau tipu lagi? Itu firman bagaimanapun sulit, karena jahat hatinya. Ya. Makanya Yohanes bilang, ada yang datang pemungut cukai. Apa yang kami harus lakukan? Dia bilang apa? Jangan menagih lebih dari apa yang ditentukan. Prajurit-prajurit tanya juga, kami seorang tentara, apa yang kami harus lakukan? Yohanes Pembaptis bilang apa? Jangan merampas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kalau orang tidak puas dengan gajinya, itu jahat. Nanti dia akan korupsi, dia akan tipu, dia akan markup harga-harga. Jadi harus punya hati yang baik. Saya bersyukur punya istri artinya baik. Gaji berapapun yang saya miliki, nggak pernah komplain, nggak pernah nehis milik itu berjahit. Bahkan ketika saya pensiun, yang saya takutkan itu keluar dari mulut istri saya apa? Ah, lu bokek lu. Kan ada istilah tuh. Abang punya uang, abang sayang. Abang nggak punya uang, abang ditendang sampai melayang. Melayang kemana? Ke tanah abang. Tuh kalau orang jahat begitu, ada duit aja, baru kita deketin. Nah, orang yang baik, apapun keadaannya, dia bisa terima. Saya puji Tuhan, gue pensiun hampir 20 dari 2003, 22 tahun. Tuhan bisa cukupi. Amin, saudara sekalian. Sekarang udah sama-sama pensiun. Sama-sama gajinya 30 hari per bulan, sama-sama saudara. Jadi seharusnya hati yang subur itu, tanah yang subur itu bicara soal hati. Makanya siapkan. Nah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebenarnya mengerjakan hati kita ini supaya hati kita diubah. Karena manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa, dikit-dikit berbuat dosa. Nah, untuk bisa seperti tadi 1 Yohanes 3 ayat 9, bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak dapat berbuat dosa lagi seperti Yesus. Maka Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nggak ada yang berani, karena memang nggak ada. Karena dia terbukti tidak bersalah, dia terbukti benar. Nah, orang Kristen kalau mau sampai seperti Yesus, serupa seperti Yesus yang bukan hanya tidak berbuat dosa, harus penuh dengan firman. Yesus itu saudara sekali di Yohanes 1 ayat 19, Yohanes 1 ayat 18, ayat 14. Dia itu penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Itu betul. Mazmur mengatakan, aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa. Nah, kira-kira begitu saudara sekalian yang dimaksud dengan benih di tanah yang baik. Sekarang apa yang kita dengar? Tadi kan siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu bicara soal apa yang kita dengar. Saya suka dengan moto Our Daily Bread.
tanamkan firman, tumbuhkan iman. Apa motonya? Tanamkan firman, tumbuhkan iman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi supaya iman kita bertumbuh, yang kita dengarkan harus firman Kristus. Amin saudara. Jadi perhatikan apa yang kita dengar. Bahkan di Markus 4 ayat 23 sampai 24 ini masih bicara soal mendengar. Markus 4 ayat 23 sampai 24. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 24-nya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar harus dicamkan. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukurkan akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi jelas apa yang kita dengar harus firman Kristus, yang bahasa Yunaninya rematos Kristus. Rema. Kenapa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau keluar dari mulut manusia, bisa itu menipu. Ngomongnya manis, ngomongnya kelihatannya benar, padahal jahat. Saya menjumpai orang, bahkan saya ngalamin. Kalau kita mau orang Kristen, jangan nipu pak, nggak boleh. Pendeta diajak ngomong begitu, dinasihatin begitu. Saya bilang amin. Dia ngomong begitu. Kita mesti jujur pak, kalau kerja pak, harus bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Saya bilang amin, kerja yang benar. Dia tipu saya saudara, 2 juta. Saya cariin lo kagak ada. Gila ya, pendetanya ditipu. Kurang aja saudara. Itu keluarnya bagus. Boleh nggak orang Kristen nipu? Pasti nggak boleh, betul nggak? Nah sama, apa yang kita dengar itu penting. Saya dulu kan belum sekolah teologi, ya, juga belum menjadi pendeta. Dari sekolah minggu saya udah dengar firman Tuhan. Saya belajar sekolah minggu, bahkan saya jadi guru sekolah minggu. Suatu kali pendeta khotbah, ya saya amin, tapi saya agak kurang nyaman begitu ya. Kenapa? Ternyata yang diajari teologi kemakmuran, yang dia pakai ayat ini. Ya. Kalau kamu menabur, kamu akan tuai 30, 60, 100 kali lipat. Kalau kamu berikan ke gereja, berikan 1 juta, kamu akan menuai 30 kali lipat. Orang tepuk tangan. Kalkulasikan jalan. Saya kan dari SEMEA, ekonomi. Wah, 1 juta kita kasih ke gereja, kita bisa tuai 30 kali lipat, sama dengan 3.000%. Kira-kira kalau 1 juta nanti dapatnya 30 kali lipat alias 3.000%, itu berapa saudara? Hitung saudara. Kasih 1 juta, nanti akan tuai 30 kali lipat, berapa saudara? Berapa? 30 juta. Apakah seperti itu? Kalau kita baca konteks dari kamu nabur 30, 60, 100 kali lipat yang dituai, itu bukan bicara soal duit. Nah, teologi kemakmuran itu menggunakan ayat itu untuk apa? Memompa jemaat untuk memberi. Kemudian dikasih testimoni, kesaksian. Ini nih, orang yang memberi, tadinya naik sepeda, sekarang naik motor, naik mobil, naik Bentley. Karena dia menabur di gereja ini. Itu enggak begitu saudara. Makanya ada pendeta yang mengatakan teologi kemakmuran asli ajaran dari setan. Saya waktu dengar itu, saya kaget saudara. Kalau orang punya nurani yang baik, dia bisa menilai firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi hati-hati, yang suruh dengar itu apakah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah atau dari mulut pendeta yang bukan hanya secara homiletika mungkin tidak tepat, tetapi salah. Kenapa? Konteks menabur benih 30
menuai 30, 60, 100 kali lipat. Itu bukan bicara soal uang. Jadi jangan digunakan ayat itu untuk kalau memberi ke gereja dapat 30 kali lipat, bukan. Itu bicara soal kualitas hidup yang dikuantitaskan. Jadi kalau kita belajar statistik ya, untuk menentukan sangat baik itu biasa 5. 1 itu kurang. Ya, 2 ya lumayan. 3 cukup ya. Kemudian 4 baik. 5 sangat baik. Nah, sama. Ketika kita dengar firman Tuhan, kemudian hidup kita berubah, kualitas hidup kita berubah. Makanya yang dimaksud hidup kekal itu bukan hanya durasinya nanti selama-lamanya, tetapi kualitasnya. Yesus pernah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Nah, ini juga suka disalahgunakan. Hidup berkelimpahan. Itu punya uang banyak, deposito di mana-mana, mobil berganti-ganti, tanah di mana-mana. Enggak begitu. Hidup berkelimpahan itu perisos, artinya highly in quality. Kualitasnya tinggi. Seperti Yesus itu kualitas tinggi. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi saudara sekalian, apa yang kita dengar itu penting. Ya, itu yang pertama. Nah, saya suka di sini nih dikasih judul atau dikasih tema. Jadi dia nggak boleh melenceng. Nah, kalau di sini ada yang hamba Tuhan atau yang sekolah teologi udah tahu. Ini eksegesisnya gimana nih? Orang kan mesti mengeksegesis, menggali apa yang dimaksud dengan firman atau ayat Alkitab yang kita baca ini. Jangan eksegesis, artinya dia udah punya konsep, kemudian dicari ayatnya, kemudian disampaikan. Begitu. Yang lebih celaka saudara ada lagi. Kita lebih daripada pemenang. Itu kan di Roma pasal 8 ayat 37. Jadi kita tidak perlu berperang. Nanti Tuhan berperang ganti kita. Ada ayatnya kan di perjanjian lama. Jadi kita nggak usah berperang. Kita duduk-duduk saja. Seperti seorang pendeta ketika dia menyampaikan firman Tuhan di kantor-kantor. Nanti ketika dia pulang bawa PK, yang terimain itu istrinya. Nah, istrinya itu lebih daripada pemenang. Bukan begitu. Artinya lebih daripada pemenang pada waktu itu jemaat di Roma. Itu secara militer itu nggak ada kekuatan. Secara kekuasaan nggak ada. Jumlah juga nggak banyak. Tetapi tetap mempertahankan imannya sampai mati. Itu yang disebut lebih daripada pemenang. Dia mungkin secara di atas kertas menang, tetapi kita bisa lebih dari menang dari dia tuh. Itu lebih daripada pemenang. Amin saudara sekalian. Bukan nggak berperang langsung menang. Mana ada? Misal tinju, gak usah bertanding, saya dapat uangnya dong. Nggak bisa. Jadi dia tinju sampai babak belur, hancur lebur begitu. Dapat duit $1 juta. Nanti istrinya pulang istrinya nyambut. Mana pak hadiahnya? Ini $1 juta buat mama. Nah, istrinya lebih daripada pemenang, suaminya babak belur. Ya nggak begitu saudara. Hati-hati apa yang kita dengerin. Makanya harus punya nurani yang baik. Amin saudara sekalian. Nurani mesti baik. Jangan punya hati nurani jahat. Bawahnya mau nipu atau mengadali orang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendengar? Waktu saya terbatas saudara sekalian. Tadi apa udah jelas? Harus firman yang keluar dari mulut Allah, harus firman yang menumbuhkan iman. Nah, renungan yang saya baca sejak saya bertobat itu Our Daily Bread itu luar biasa. Sampai sekarang saya baca bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya. Bagaimana kita mendengar? Ini juga penting. Di Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi bagaimana kita bisa
membuat benih itu bertumbuh dalam diri kita sehingga hidup kita berkualitas, bukan hanya 30, 60 tapi 100 kali lipat. Kualitas excellent seperti yang Yesus harapkan. Kita harus dengar dan sambut. Amin saudara sekalian. Tadi Pak Yunus itu pertama kalimat yang dia ucapkan, mari kita fokus. Kita harus fokus, kita harus atentif. Jadi waktu dengar firman Tuhan itu siap, begitu saudara. Saya dulu waktu baru-baru jadi pendeta, 2000 saya dilantik kan PDP, 2004 PDM, 2008 PDP. Nah baru-baru tuh. Apa sih Pak PDP? Pendeta pembantu. PDM pendeta muda marah-marah, muda tersinggung, muda sakit hati. PDT pendeta tua, jadi saya udah tua saudara ya. Jadi ketika saya khotbah di depan saya, dia duduk nomor 2, langsung begini. Kedengeran. Saya bilang, kok bisa ya di depan pendeta yang semangat begini, dia bisa tidur dengan tenang. Saya bilang, gimana nih? Tuhan gimana? Saya langsung, saudara! Ada apa? Lu sih tidur! Dia bangun suruh sekalian. Sejak saat itu, dia udah siap-siap. Tinggal tidur, saudara. Berarti efektif juga tuh. Jadi kalau saudara nanti dengar saya kenceng, saudara, aku cari siapa ya? Saya ada yang ngajarin, Pak, kalau Bapak ngantuk, Bapak kan duduk depan. Bapak jangan terlentang begini. Bapak pegang Alkitab depan begini, kemudian sambil begini. Nanti dikira baca Alkitab, padahal lagi tidur. Saya usahakan kalau mau kebaktian itu tidur secepat-cepatnya. Yang saya bisa supaya bangun itu besoknya itu seger. Waktu selidik punya selidik, iya Pak dia tidur jam 2. Jadi ibadah jam 8 dia udah gak sanggup lagi. Bagus dia tidur Pak, gitu. Waktu saya sakit, saya gak bisa tidur. Saya teringat dia nih jemaat ini. Saya bilang enak banget nih di gereja ini bisa tidur ya, karena AC. Saya udah AC dingin begini, saya sakit, gak bisa tidur mulai kayak 21 hari. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau saya salah gara-gara menyinggung orang itu di mimbar, saya minta maaf Tuhan, minta ampun Tuhan. Saya mau tidur Tuhan. Gak bisa tidur lagi begitu Tuhan. Sakit. Ini apa lever, bukan hepatitis, traumatis. Levernya kan kecapean main badminton. Jadi hati saya begitu, Tuhan tolong. Puji Tuhan loh. Kita bertobat, saya bisa tidur. Saya puji Tuhan. Makanya sekarang kalau ada yang tidur waktu khotbah, saya nggak akan bentak atau teriak. Saya biarin aja. Mudah-mudahan dia bangun dalam keabadian. Saudara. Jadi harus menyambut. Nah yang menarik kata menyambut itu dari kata Yunaninya paradekomai. Paradekomai. Nah itu paradekomai itu parade. Saudara tahu kan? Dulu waktu sekolah, saya disuruh parade, pegangin ini tuh. Bendera kecil. Jadi kalau diplomatik atau menteri atau presiden dari negara lain datang, berarti kita suruh ngantri begitu, tinggal gini doang. Antrinya 2 jam, dia lewat cuma 5 menit begitu tuh. Nah itu parade tuh, atau ada parade apa gitu. Nah itu dari kata ini parade komai, itu artinya saudara sekalian to take with hand, to grant access to, memberikan akses. Untuk apa? Masuk dalam hati kita. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita benar selain fokus dan atentif, kita harus membuka hati kita supaya firman itu masuk. Jangan a priori. Kalau kita lihat pendeta kan, ya pendeta kurus kering begini, gimana? Memang saudara, jadi pendeta itu kadang-kadang serba salah. Saya ngalamin nih. Kalau pendeta diundang sana sini, nih pendeta gua nih ngejar setoran. Kalau nggak diundang, khotbah di dalam terus. Pendeta gua mah kagak laku, khotbahnya kagak enak. Tuh saudara. Kalau salaman aja, kalau kita salaman pelan begitu, ini pendeta kurang hangat. Tetapi ketika kita dibujak begitu, pendeta apa kuli bangunan? Begitu nih. Ya karena serba salah. Pendeta nggak punya anak, terkutuk tuh. Makanya kagak punya anak. Giliran anaknya banyak ada 9. Pendeta kurang kerjaan, bikin anak kurang.
Makanya saya bilang udahlah, jangan dengerin kayak begitu-begitu deh. Yang penting hidup benar, hidup suci, sampaikan firman. Jadi mesti sambut tuh. Siapapun. Saya beruntung bisa dengerin siapapun. Ada pendeta yang ngomongnya a a u u a a u u. Kadang-kadang bukan a a u u a u u a a u u a. Kalau pendetanya a a u u a a u u, jemaatnya u u a u a. Ada yang pendeta ngomongnya datar tuh. Saudara-saudara, hari ini saya mau nyampaikan firman Tuhan. Saya mau dengar. Enggak. Jadi ngomongnya begitu. Saya beruntung. Saya dengerin. Tanya istri saya punya catatan tuh pendeta udah nomor 69 buku segini-segini. Termasuk istri saya suka nyontek. Khotbah yang kemarin apa sih? Ya, nih saya tunjukin tuh poin-poinnya. Ibarat saya bisa makan apapun. Orang dewasa itu bisa makan apapun. Saya bisa makan pare yang pahit, daun payah, pahitnya nauzubillah min dzalik, saya bisa makan. Sebab saya tahu itu bermanfaat. Pare 2 atau harganya berapa? Ada yang tahu nggak? Goceng. Itu kalau ditebus kemudian ininya diminum, itu bisa menurunkan kolesterol. Itunya tuh rebusan. Itu juga bisa dimakan pakai somai Bandung suruh sekali. Jadi bisa makan apapun kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak mau makannya Kentucky terus. Kentucky emang enak. Ya, ada teman pendeta saudara sekalian, anaknya senang Kentucky. Ketika Kentucky-nya penuh, anak ini nggak sabaran. Apa yang dia lakukan? Bapaknya lagi kurang ngeh gitu. Dia lari ke meja-meja, sisa Kentucky dia makan. Sampai bapaknya bilang, nah jangan makan bekas orang, nah bapak susah apapun bisa beli Kentucky, sabar nah, aku udah pengen Kentucky. Tuh anak kecil begitu. Tapi kalau orang dewasa kan nggak masak bekas orang gitu dimakan, kan jijai saudara ya. Nah jadi menyambut. Nah siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi jangan remehkan. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ayatnya di mana Pak? Amsal 13 ayat 13. Ingat 13. Kalau terjemahan bahasa Inggris mengatakan the one who despises instruction we pay penalty. Akan bayar penalti itu. Kalau meremehkan firman, tidak mengikuti. Kan firman Tuhan itu hukum, betul nggak saudara sekalian? Hukum itu kita harus jalankan. Hukum kerajaan Allah itu kita mesti ikuti. Kalau kita tidak mengikutinya, kita melanggarnya, kita akan menanggung penalti akibatnya. Misalnya hukum gravitasi. Kalau benda dijatuhkan, pasti jatuh ke bawah. Saudara langgar, naik ke apartemen lantai 30. Kemudian saya terjunkan diri sambil menyanyi. I believe I can fly. Jatuh. Tanggung tuh akibatnya. Sama. Firman Tuhan mengatakan ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kasihi musuhmu. Musuh dikasih mana bisa Pak? Itu kan perintah. Lakukan. Amin saudara sekalian. Nanti akan menuai. Ada seorang menantu itu dizolimi sama mertuanya. Kenapa? Karena ini menantu kere. Ya. Katakanlah namanya Lili. Lili menikah sama si ini. Ya. Yang lainnya menantunya tuh keren-keren. Pakai tasnya yang mahal, udah punya mobil. Ini enggak. Jadi dia dijolimi. Sampai dia bilang, aduh kok bisa begini ya, tinggal lagi di situ lagi. Anak lakinya yang bungsu kali ya, dia tinggal di situ. Oh, udah kayak kuli. Udah jadi kayak ini, nggak dihargai. Yang lain kan keren-keren. Satu kali dia ke Sinse, ini saya mau racun nih, mertua kayak begini. Hati-hati tuh, mertua ya, kalau galak-galak diracunin dong. Sinse bilang begini, kenapa? Aduh, saya bangun mesti pagi, tidur mesti malam. Mentang-mentang saya numpang di situ. Aduh, saya nggak tahan. Sinse bilang gini, kalau diracun dia tahu lu yang racun gimana? Oh iya ya, gini aja nih, racunin pelan-pelan supaya nggak ketahuan. Lu berbuat baik sama mertua lu, layani apa aja dah. Ya mama, ya mama. Pokoknya servis habis-habisan. Setuju nggak? Nih gue kasih nih, lu tetesin ya tiap hari nih segini-segini. Sehingga cerita dilakukan. Jadi pagi ini, nih mah susu buat mama, udah tetesin tuh.
racunnya. Nih mah air putih mama mesti minum ya. Kalau nggak dehidrasi. Mantu bae aman nih. Masakin nih mah kasih racun gitu. Nih mah. Ya mampus lu. Bu, ya kalau punya mertua udah tua cerewet, nggak usah disumpahin, ntar dia mati sendiri. Udah nggak usah dilakukan bertahun. Si mertuanya lihat, lah si Lili ini kok berubah, baik banget ya. Aduh, mantu yang lain gua sakit kagak diladenin. Pada sibuk, ini di rumah dia ladenin. Aduh, sembuh, gue sehat lagi. Ini mama punya emas nih. Lu pegang 3 batang. 1 batang kan 100 gram. 3 batang 300 gram. Kali 1 juta, berapa saudara? Yang lain mama gak bagi, mantu yang lain kagak iniin. 300 juta saudara. Kemudian dia balik ke sini. Aduh, ada apa? Aduh, ada penawarnya. Penawar apa? Racun yang sudah kasih berapa bulan lalu. Buat apa? Buat itu tuh mertua saya udah bertobat. Dia baik sekarang. Saya nggak mau dia mati. Saya tolong. Apaan sih? Racun itu sih, ntar dia mati. Enggak. Saya nggak kasih racun. Saya cuma kasih kamu nasihat. Itu mah air biasa. Artinya apa solusinya? Kalau kita ikutin firman, ya apapun pasti akan menuai. Nggak ada amin suruh sekalian. Udah keringetan begini nggak amin juga saudara. Haleluya. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau semua mau hidup kekal, jaga hatimu, jangan kau nodai. Udah punya istri, istrinya diabaikan, dia cari lagi. Itu menodai istri, betul nggak saudara? Apalagi pendeta punya selingkuhan. Selingkuhannya disimpan di desa. Simpenan perempuan desa. Kalau di kota, si maskot simpenan amoy 1 kota. Nggak bisa. Saya pernah nanya iseng-iseng, Mam, kalau aku selingkuh gimana? Dia kan orangnya lembut baik. Dia cuma jawab, gue potong habis. Waduh, potong habis. Gak ada sisa. Jadi bapak takut dong, itu potong habis. Makanya gak selingkuh. Enggak, saudara ya. Jadi saudara sekalian, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Maria itu menyimpan perkara itu ketika malaikat datang. Itu dalam hatinya. Lukas 2 ayat 19. Ya. Akhirnya mengatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang terakhir kita harus merenungkannya sampai kita mengerti. Amin saudara sekalian. Karena di Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang. Ingat 13:23 Matius. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, benih, dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Karena dia mengerti, makanya karena itu ia berbuah. Berbuah apa? Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi mengerti baru berbuah. Jangan seperti tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu ketika ditabur itu dipatok burung. Burung itu adalah iblis, ambil. Kalau semak duri itu menghimpit. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan daging, keinginan mata, itu menghimpit. Nggak bertumbuh. Berbatu juga sama, tipis. Ada penganiayaan, ada penderitaan karena firman, murtad. Tapi kalau di tanah yang subur, dia tumbuh. Targetnya 100 kali lipat seperti Yesus. Maka yang bisa membuat orang lahir baru menjadi seperti Yesus itu firman. Amin saudara sekalian. Kemudian dikatakan Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat yang merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Pak, IQ saya rendah Pak, nggak ada masalah. Yesus mengajarkan perumpamaan yang semudah itu kok. Injil itu sederhana saudara sekalian. Kabar baik, hidup mesti benar, taat sama firman. Itu bisa mengubah hidup kita.
Nggak butuh IQ yang tinggi. IQ saya tinggi sih Pak. Berapa? 140. Tapi sekeluarga, waduh itu mah rendah saudara. Memang kalau punya IQ tinggi itu lebih gampang. Bisa nangkep fenomena, bisa kaitkan di otaknya, dia bisa ambil keputusan. Itu nggak bisa dipungkiri maupun dipungkanan. Tetapi kita butuh fokus. Saya ada punya teman pendeta lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung. Saya tanya gitu, kok bisa ya? Dia cengengesan, dia bilang begini, bisa Pak, memang IQ saya rata-rata Pak. Tahu ya rata-rata ya? Tetapi saya tekun. Orang belajar 1 jam, saya 6 jam. Makanya saya bisa selesaikan ITB. Nilai akademik saya bagus. Tuh, mesti tekun. Amin saudara sekalian. Tekun. Jadi ngerti, cari tahu begitu saudara. Ya, tekun. Makanya ayat terakhir saudara ya. Lukas 8 ayat 15. Ini ayat terakhir. Karena waktunya udah mau habis saudara sekalian. Biasanya kan khotbah di gereja kami itu dikasih waktu 45 menit. Enggak tahu di sini berapa saudara sekalian. Saya udah lebih dari 45 menit ya. Ayat terakhir ya. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Hati bicara soal tanah yang subur, hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi betul tekun. Ada orang mengatakan tekun itu disingkat sadis. Sadis itu sabar dan disiplin. Harus konsisten. Itu namanya tekun. Ada seorang berkata begini, success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Jadi sukses itu datang bukan dari apa yang kita lakukan sambilan, occasionally, kalau sempat baru lakukan. Enggak. It comes from apa? What you do consistently, konsisten, tekun. Baru itu sukses. Sama firman juga begitu, tekun. Dulu waktu saya remaja, saya naksir seorang wanita. Itu kalau melihat dia itu kayak jantung saya duk gitu. Saya demen banget begitu, Bro. Waktu itu kan saya nggak sekeren begini terus kan. Potongan saya tuh BF, belah pinggir gitu. Kemudian badan saya kurus, berat cuma 45. Begitu pabrik saya juga seorang sopir, nggak punya apa yang dibanggain, pakaian juga begitu. Tapi remaja naksir sama orang ini. Saya coba mengungkapkan hati. Dia tolak saudara. Tapi bagus, tolaknya nggak tolak mentah. Dia bilang begini, kita teman aja deh, kan kita nggak tahu, lagi pula masih muda. Tapi saya ditolak, saya maju terus. Saya tetap datang, begitu saudara. Sampai dia kasih surat, udah kita teman aja. Waduh, sampai saya frustasi juga ya. Saya maju terus, makanya moto saya maju terus, pantang mundur, jangan maju terus, pantang yang mundur, maju terus. Dengan berbagai macam cara begitu, namanya ya, kreatif begitu, bagaimana begitu. Sampai akhirnya dia terima saudara sekalian. Makanya jadi istri saya udah 32 tahun saudara ya. Nih dia, tadinya nolak saya, sekarang ya kalau saya pergi jauh dikit aja dia kangen saudara ya. Itu menurut tekun. Adik iseng-iseng nanya, kok mau ya disebut nama saya? Kok mau ya? Habis dari pria yang lain yang bawa mobil dan semacam, dia yang paling tekun. Jadi dia bilang begini, kalau dia paling tekun, paling cinta banget sama gua aman lah begitu saudara. Makanya nih anak-anak remaja putri, ya, kalau udah cowok, ya, walaupun mungkin cungkring, ya, lihat masa depannya kayaknya nggak ada, tapi kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, ambil dia. Amin saudara sekalian. Ya Pak, wajah saya pas-pasan, nggak ganteng, nggak apa-apa, ngaca sambil ngomong, saya ganteng. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Bohong itu dosa. Pede aja, amin saudara sekalian. Tekun. Nggak ngerti, tanya boksu, tanya Pak Victor, bawa pendeta, ini apa maksudnya? Nggak ngerti juga, ulangin, dengerin. Ini kan ada YouTube-nya Pak Yunus ya, ada kan? Dengerin tuh, Pak Simon, Bapak Pendeta Simon CS itu khotbahnya apa?
Simon itu nama bapu saya ya. CS itu Cecep Suparman. Cecep, cepat-cepat pulang Cecep. Jadi mesti tekun. Amin saudara sekalian. Lakukan. Kalau kita tekun, pasti kita akan menuai hasilnya. Kita akan berbuah. Hidup kita akan berkualitas. Nggak ada orang yang penuh firman hidupnya nggak berkualitas. Pasti hidupnya berkualitas. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita nanti.